Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di Pelabuhan Kalabahi. Tempat ini sangat cocok untuk membahas konsep fisika yang berkaitan dengan fluida atau zat air. Kira-kira konsep fisika apa ya? Penasaran bukan? Yuk tonton sampai selesai. Nah, ternyata teman-teman, pertanyaan kalian bisa dijelaskan dengan satu konsep fisika, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami perpindahan gas ke atas yang besarannya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya teman-teman, jika suatu benda dimasukkan ke dalam air akan mendorong benda tersebut ke atas. Jika dorongan air lebih besar daripada berat benda, maka benda tersebut akan mengapung. Dan jika dorongan air lebih kecil daripada berat benda, maka benda tersebut akan tenggelam. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dihitung dengan rumus Fa sama dengan rho GV, di mana Fa adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. V adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menghitung apakah suatu benda akan mengapung atau tenggelam dalam fluida tertentu. Untuk lebih memahami tentang prinsip hukum Archimedes, yuk kita lakukan percobaan berikut. Percobaan ini dilakukan untuk memahami bagaimana gaya apung atau gaya ke atas bekerja pada beberapa benda dalam air, serta untuk membuktikan prinsip dasar dari hukum Archimedes. Dengan percobaan ini juga, kita bisa melihat secara langsung faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah benda untuk mengapung atau bahkan tenggelam. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, wadah berisi air, yang kedua, bola plastik, dan yang ketiga, batu kecil. Langkah percobaan, yang pertama, masukkan bola plastik ke dalam wadah berisi air. Yang kedua, masukkan batu kecil ke dalam wadah berisi air. Dan yang ketiga, perhatikan apa yang terjadi pada bola plastik dan batu yang dimasukkan ke dalam air. Massa jenis bola plastik lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Selain itu, volume bola plastik cukup besar untuk memindahkan air yang cukup banyak, guna menghasilkan gaya apung yang lebih besar dari beratnya. Hal inilah yang menyebabkan sehingga bola plastik bisa mengapung di air. Sekarang bagaimana dengan batu kecil ya? Berdasarkan percobaan tersebut, dapat kita lihat bahwa bola plastik mengapung di air, sementara batu yang kecil itu tenggelam. Walaupun batu dalam percobaan tersebut memiliki ukuran kecil, batu tersebut ternyata bisa tenggelam loh. Hal tersebut terjadi karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis air, sehingga gaya apung atau gaya ke permukaan air tidak cukup untuk menahan berat batu. Itulah yang menyebabkan sehingga batu bisa tenggelam dalam air. Sedangkan batu memiliki struktur yang lebih padat dan tidak memiliki rongga udara, sehingga massa jenisnya lebih besar dari air. Dan gaya apungnya tidak cukup menahan berat batu, sehingga batu tenggelam. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa benda akan mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenis benda tersebut dibandingkan dengan massa jenis zat cair benda tersebut berada. Jadi teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga benda dapat terapung atau tenggelam dalam air pada hukum Archimedes yaitu 1. Massa jenis benda. Benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida atau zat cair. Sedangkan, benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. 2. Massa jenis fluida. Dalam hal ini, massa jenis fluida adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hukum Archimedes. 3. Volume benda. Gaya apung dipengaruhi oleh volume benda. Makin besar volumenya, maka makin besar pula gaya yang diberikan oleh air. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan kapal di laut? Mengapa kapal tersebut bisa terapung, sedangkan batu yang kecil tenggelam? Teman-teman, selain kapal yang mengapung dan batu yang tenggelam, penerapan hukum Archimedes juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Yuk simak apa saja penerapan hukum Archimedes itu. Yang pertama, mengapungnya es di air. Es memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan air, sehingga ketika es diletakkan di dalam air, gaya apung yang diterima lebih besar dibandingkan beratnya dan membuat es mengapung. Yang kedua, hidrometer untuk mengukur massa jenis cairan. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur densitas atau massa jenis cairan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip Archimedes, di mana semakin tinggi densitas cairan, semakin besar gaya apung yang diterima, sehingga hidrometer akan mengapung lebih tinggi. Yang ketiga, galangan kapal atau docking kapal. Docking kapal menggunakan hukum Archimedes karena mengandalkan perubahan gaya apung. Saat air dikeluarkan, kapal akan turun dan bertumpu pada daratan. Sedangkan saat air ditambahkan atau dock terapung, perubahan gaya apung digunakan untuk mengangkat kapal dengan cara mengatur jumlah air dalam tangki. 4.
Kapal selam. Kapal selam akan terapung atau tenggelam dengan mengatur jumlah air dalam tangki belasnya. Jika tangki diisi air, kapal menjadi lebih berat dan tenggelam. Jika air dikeluarkan dan diganti dengan udara, kapal menjadi lebih ringan dan terapung. Nah, sekarang teman-teman paham kan mengapa kapal yang sangat besar bisa mengapung, sedangkan batu yang ukurannya lebih kecil dari kapal bisa tenggelam? Yap, hal tersebut disebabkan karena kapal memiliki rongga udara yang luas yang membuat massa jenis dari kapal lebih kecil dibandingkan dari massa jenis air. Sehingga gaya apung atau gaya ke atas yang diterima oleh kapal cukup untuk menahan berat kapal sehingga kapal bisa mengapung. Teman-teman, itulah hukum Archimedes, hukum yang menjelaskan mengapa benda bisa mengapung dan tenggelam di atas air. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran fisika selanjutnya. Sekolahku berharap pada iman dan kasih, bertumbuh jalan cinta dan harap di SMP Santo Jibail.